Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi bagi teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan kita mengenai pengecekan pembesaran gaya gempa yang sudah kita laksanakan pada video yang lalu. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan dari proses pengecekan gaya gempa. Karena gaya ini sudah diperbesar, yaitu di sini fade dynamic yang digunakan sebagai desain. Nah, ini F-nya yang digunakan. Jadi nanti ini akan di-apply, diaplikasikan ke seluruh lantai bangunan. Seperti itu. Nah, kita didesain, kita menggunakan yang hasil pembesaran ini. Lalu, kita rapikan sedikit mungkin ya. Proses selanjutnya yang ke-10, itu terkait dengan pengecekan dari simpangan yang terjadi pada gedung atau bangunan yang kita lihat kali ini. Ya, pengecekan simpangan pada gedung atau bangunan. Nah, pengecekan simpangan pada bangunan ini didasarkan pada SNI 1726 mengenai simpangan antar tingkat izin. Nah, ini tabel 20. Di sini disebutkan simpangan antar tingkat desain seperti ditentukan pasal sekian tidak boleh melebihi simpangan tingkat izinnya. Nah, saya bahas dulu untuk simpangan tingkat izin. Simpangan tingkat izin itu untuk yang ini tipe strukturnya, struktur saya dinding geser batu bata, dan seterusnya. Ini dengan kategori risiko sekian memiliki nilai batasan 0,0 sekian dikalikan dengan tingginya HSX seperti itu. Tinggi total bangunan ya, seperti itu. Untuk bangunan secara umum yang menggunakan SRPMK, eh, digunakan yang ini, semua struktur lainnya. Namun tetap harus dicek lagi, kalian menggunakan struktur apa pada bangunannya. Nah, kita biasanya gunakan di sini. Nah, ini. Kategori risikonya baru sesuai dengan fungsi bangunannya. Satu, dua, tiga, atau empat. Kebetulan kita perumahan ya di sini. Fungsi perumahan artinya kategori risiko 2 artinya dia memiliki nilai batas simpangan antar tingkat izinnya batasnya yaitu 0,02 dikalikan dengan HSX seperti tinggi tingkat di bawah tingkat X di bawah HSX. Tinggi tingkatnya seperti itu. Nah, sedangkan simpangannya itu bisa dihitung melalui simpangan pusat massa simpangannya itu yaitu CD per I. CD itu faktor pembesaran simpangan pada tabel 12 tergantung dengan eh, sistem struktur yang kita gunakan. Kita menggunakan SRPMK, nilainya artinya 5,5 seperti itu. Lalu faktor keutamaan gempanya karena kita menggunakan bangunan perumahan, ya faktor keutamaan gempanya hanya satu seperti itu. Nah, DXE ini semangat di tingkat X yang disyaratkan yang terjadi. Yang ditentukan dengan analisis elastik yang keluar dari software seperti itu. Nah, perhitungannya seperti ini. Yang pertama kita buat eh, matriks-matriksnya dulu. Dimana yang pertama kita memasukkan, yang pertama mungkin kita kasih saja lantai. Nah, yang kedua mungkin bukan elevasi struktur, melainkan tinggi tinggi struktur. Mungkin elevasi dulu nggak apa-apa. Nah, lalu setelah itu baru tinggi struktur. Mungkin tinggi struktur oke. Nggak apa-apa. Tinggi struktur.
tinggi struktur tiap lantai. Mungkin seperti itu. Mungkin tinggi tiap lantai seperti itu. Supaya lebih ringkas. Tinggi tiap lantai. Di sini ada lagi simpangan elastiknya. Simpangan elastik ini didapatkan dari software ya. Kita mungkin di sini dalam milim, kita di sini dalam milimeter saja karena lebih memudahkan sehingga nilainya tidak terlalu besar tidak 0 komanya tidak terlalu banyak seperti itu. Jadi dalam milimeter desimal itu. Setelah simpangan elastik kita memiliki yaitu simpangan yang diperbesar. Simpangan yang diperbesar. Setelah itu baru dari simpangan yang diperbesar ini mengenai simpangan antar tingkat. Terus simpangan antar tingkat sebelahnya dulu baru kita rapikan deh. Simpangan yang diizinkan. Lalu keterangan. Yang kita ambil ya, karena namanya panjang, cukup panjang-panjang, kecilkan saja. Itu. Sementara kita pindah ke sheet setelah ya ini ke sistem. Oke, kita lantai, kita masukkan lantainya. Elevasi struktur masih sama. Ini hanya dikalikan dengan 1000. Ya, seperti itu. Cm. Tinggi tiap lantai artinya lantai dikurangi ya. Seperti itu. Nah, semen elastik didapatkan dari software. Kita buka dulu softwarenya. Ini eh, soal yang kita dapatkan kemarin sudah di-run. Nah, kita hanya memperlihatkan deformasinya. Ini deform shape, yaitu kita pasang di case-nya yang EX Dynamic di sini apply. Nah, di sini kita bisa lihat tiap titik ini. Ini ada nilainya 8,023, 18 sekian, 27,5 sekian. Nah, itu nilai 39,511. Ini saya sudah setting di milimeter ya, yang X ini. Nah, artinya dia ada perpindahan sebesar sekian nilai dari milimeternya. Seperti itu. Nah, kita ambil nilai yang pertama 39,511.
Nilai oh, 34,677 637 27,544 18,462 8,203 seperti itu. Ini nol. Nah, setelah didapatkan simpanan elastik, kita melakukan perhitungan simpanan yang diperbesar. Simpanan diperbesar itu artinya apa? Nilai dari simpanan elastik dikalikan dengan CD. CD, CD ini sudah kita dapatkan di atas sendiri. Sempat per atau dibagi dengan kita kembali ke atas lagi faktor keutamaan kemaya F4. Nah, kita kunci ya, jangan lupa dikunci. Nilainya kita sampai bawah seperti itu. Lalu untuk simpanan antar tingkatnya, kita sudah menemukan simpanan yang lebih besar, itu dikurangi. Jadi antara lantai atas dan lantai bawahnya. Lantai sekian dikurangi dan lantai sekian. Seperti itu. Nah, itu simpanan antar tingkat yang terjadi. Ya, begitu. Ya, itu saja. Lalu simpanan yang diizinkan menurut SNI 1726 kita menggunakan nilai perumahan dengan struktur lainnya, strukturnya yaitu 0,02 dari HSX seperti itu. Sama dengan ya ini, maaf, 0,02 dikalikan dengan tinggi tiap lantai. Artinya, di sini simpangan antar tingkat ini tidak boleh melebihi dari simpangan yang diizinkan. Artinya jika dikurang dari simpangan diizinkan, artinya dia sudah memenuhi. Nah, kita kasih keterangan di sini sama dengan if nilai simpangan yang diizinkan ini itu lebih dari sama dengan eh, maaf, kurang dari sama dengan dari simpangan antar tingkat. Maaf, maaf, kita mulai dari simpangan antar tingkat saja supaya lebih mudah. Jika simpangan antar tingkat kurang dari sama dengan dari simpangan yang diizinkan, artinya dia memenuhi. Jika tidak seperti itu, kita kasih false if value-nya, eh, cek aja, cek cek simpangan, simpangan melebihi, simpangan melebihi syarat. Jadi memenuhinya seperti itu. Nah, memenuhi semuanya. Begitu terkait dengan pengecekan simpangan, teman-teman bisa berlatih melalui video-video saya. eh, Pengecekan secara umum yang dibutuhkan dalam dalam pengecekan gaya gempa pada bangunan, pengecekan gempa pada bangunan itu terdiri dari dua elemen ini, pengecekan pembesaran gaya gempa dan pengecekan simpangan pada bangunan. Namun ada lagi untuk materi selanjutnya itu terkait dengan pengecekan ketidakberaturan seperti itu karena gempa bekerja juga tidak selalu teratur seperti itu. Nah, dan bangunan kita tidak selalunya ideal bentuknya, baik secara massa maupun secara eh apa bentuk ya, bentuk artinya bentuk horizontalnya seperti itu, denahnya seperti itu. Terima kasih. Begitu penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.